Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Hadi dengan akhiran NIM 108. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu, di mana pertanyaan pertama yaitu aspek yang terdapat pada judul berdasarkan 7 poin latar belakang. Yang poin pertama yaitu pentingnya variabel Y. Variabel Y yang saya angkat yaitu hasil belajar IPA. Menurut Sujana tahun 2019, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar menjadi indikator utama keberhasilan suatu proses pembelajaran karena menunjukkan sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Dalam pembelajaran IPA, hasil belajar sangat penting karena IPA tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan proses sains, kemampuan memecahkan masalah, dan sikap ilmiah peserta didik. Oleh sebab itu, peningkatan hasil belajar IPA menjadi hal yang sangat penting agar peserta didik mampu memahami konsep-konsep ilmiah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua yaitu masalah di lapangan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ditemukan bahwa hasil belajar IPA peserta didik masih rendah atau masih di bawah KKM. Hal ini terlihat dari masih adanya peserta didik yang memperoleh nilai di bawah KKM. Selain itu, pembelajaran masih didominasi oleh guru atau teacher centered. Guru lebih banyak menjelaskan materi, sedangkan peserta didik hanya mendengarkan dan mencatat. Menurut Trianto tahun 2019, pembelajaran IPA seharusnya memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik agar mampu dapat memahami alam sekitar secara ilmiah. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peserta didik belum banyak terlibat dalam kegiatan diskusi, eksperimen, maupun pemecahan masalah. Yang poin ketiga yaitu faktor-faktor penyebab. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yang meliputi rendahnya motivasi belajar, kurangnya minat belajar, rendahnya kemandirian belajar siswa. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi yaitu model pembelajaran yang masih konvensional, kurangnya variasi metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, kurangnya aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Faktor-faktor tersebut menyebabkan peserta didik kurang memahami materi IPA secara mendalam sehingga hasil belajar masih rendah. Poin yang keempat yaitu akibat dan implikasi. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, hasil belajar IPA peserta didik akan tetap rendah. Kedua, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam memahami materi IPA pada jenjang pendidikan berikutnya. Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah tidak berkembang secara optimal. Yang keempat, motivasi belajar siswa dapat menurun karena pembelajaran dianggap kurang menarik. Menurut Hamalik, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh seseorang setelah mengalami proses belajar. Jika hasil belajar rendah, maka tujuan pembelajaran belum tercapai secara optimal. Poin yang kelima yaitu solusi yang ditawarkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti menawarkan penggunaan model pembelajaran blended learning berbasis Flipped Classroom. Menurut Rusman tahun 2022, blended learning merupakan kombinasi pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi. Sedangkan menurut Sams tahun 2012, Flipped Classroom adalah model pembelajaran yang membalik pembelajaran tradisional, di mana siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah melalui video atau media digital. Kemudian kegiatan di kelas digunakan untuk diskusi, pemecahan masalah, dan penguatan konsep. Dengan model ini, siswa lebih siap mengikuti pembelajaran, lebih aktif dalam diskusi, serta memiliki memiliki kesempatan belajar secara mandiri
sebelum pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, model ini diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik. Poin yang keenam yaitu gap. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya meneliti blended learning atau flipped classroom secara terpisah. Makin sedikit penelitian yang menggabungkan kedua model tersebut dalam suatu penelitian, khususnya pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selain itu, penelitian sebelumnya dilakukan pada lokasi dan karakteristik peserta didik yang berbeda dengan penelitian saya. Karena itulah masih diperlukan penelitian untuk menguji efektivitas penggabungan kedua model tersebut pada pembelajaran IPA. Selanjutnya, novelty penelitian. Kebaruan penelitian ini terdapat pada yang pertama yaitu penggabungan model blended learning dan flipped classroom dalam satu model pembelajaran. Yang kedua diterapkan dalam pembelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Yang terakhir yaitu berfokus pada efektivitas model terhadap hasil belajar IPA. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan model pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Oleh karena itu, saya mengangkat judul efektivitas penggunaan model blended learning berbasis flipped classroom terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SDN 05 Sulit Air Kabupaten Solo. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan rumusan masalah proposal penelitian. Rumusan masalah yang saya angkat yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model blended learning berbasis flipped classroom terhadap hasil belajar. Rumusan ini muncul karena adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata di lapangan. Yang poin pertama yaitu bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ekuasi eksperimen dan desain non-covalent control group design. Menurut Sugiono tahun 2022, kuasi eksperimen ini digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel tertentu dalam kondisi yang tidak memungkinkan mengontrol secara penuh. Tahapan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua memberikan pretest kepada kedua kelas. Yang ketiga memberikan perlakuan berupa model blended learning berbasis flipped classroom pada kelas eksperimen. Memberikan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Yang selanjutnya itu memberikan post test pada kedua kelas dan membandingkan hasil belajar kedua kelas menggunakan analisis statistik. Dengan cara tersebut, saya dapat mengetahui apakah model pembelajaran yang digunakan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar IPA. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 05 yang berjumlah 30 siswa. Teknik sampling yang digunakan yaitu sampling jenuh atau total sampling. Sampel penelitian yang saya ambil yaitu kelas 5A sebanyak 15 siswa sebagai kelas eksperimen, kelas 5B sebanyak 15 orang sebagai kelas kontrol. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari yang pertama yaitu tes hasil belajar. Digunakan untuk mengukur hasil belajar IPA melalui pretest dan post test. Yang kedua yaitu lembar observasi yang digunakan untuk mengamati keterlaksanaan model pembelajaran selama penelitian berlangsung. Yang ketiga yaitu dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti profil sekolah, jumlah siswa, foto kegiatan dan perangkat pembelajaran. Selanjutnya yaitu cara memperoleh instrumen yang baik. Instrumen
Terlebih dahulu diuji melalui yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran soal, dan uji daya pembeda soal. Selanjutnya yaitu cara pengolahan data. Data diolah melalui beberapa tahap. Yang pertama, analisis deskriptif untuk memperoleh rata-rata, standar deviasi, dan persentase ketuntasan. Yang kedua, uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Yang ketiga, uji homogenitas untuk mengetahui kesamaan varian kedua kelompok. Yang keempat yaitu uji N-gain untuk mengetahui peningkatan hasil belajar, dan yang terakhir yaitu uji T untuk menguji hipotesis penelitian. Pertanyaan terakhir yaitu cara menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis. Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah jika hasil uji T menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model blended learning berbasis flipped classroom terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SDN 05 Sulit Air. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sekian jawaban dari peneliti. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.